Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Salam kader tingkat 2 Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar para santri tingkat 2 dari kelas 2A sampai 2H atau 8A sampai 8H. Semoga sehat, bahagia selalu, walaupun masih dalam suasana COVID, mari tetap jaga kesehatan, protokol, ya, insya Allah selalu tersenyum, ya, karena itulah yang pertama kali membuat kita imun itu bisa meningkat. Baik, para santri, Ustadz Purwanto hadir kembali. Pertemuan kali ini kita bab 3, yaitu tokoh yang kedua. Nah, sebelumnya Ustadz bertanya, masih ingat tokoh pertama siapa? Bab 3 ini? Ya, sosok Amin Rais. Ya, kemarin kita sudah mempelajarinya dari riwayat hidup, peran, prestasi, dan hikmah. Nah, pada kali ini kita akan memasuki tokoh yang kedua di bab 3. Siapa kira-kira? Oke, mari kita lihat bersama. Inilah tokohnya, yaitu dia adalah Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Oke, ya, atau dikenal dengan Buya Syafi'i. Nah, lihat siapa yang tidak kenal beliau. Ini mungkin sudah usia 80 ya, 80-an. Baik, para santri yang dimuliakan Allah. Ya, sebelumnya Ustadz Purwanto akan menjelaskan ya pada materi kita kali ini, itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Diharapkan para santri bisa menyebut riwayat hidupnya. Nah, tahu dari beliau lahir sampai akhirnya beliau memimpin Muhammadiyah dan sampai sekarang. Beliau menjadi bapak bangsa. Nah, kemudian menjelaskan riwayat hidup, mengemukakan riwayat hidupnya, dan karena kita pandemi tidak ada diskusi ya, karena waktunya terbatas, tapi para santri bisa nanti membuat PowerPoint. Nah, baik. Yang pertama, mari sekilas kita mencoba mengenal pribadi beliau ya. Siapakah sosok Buya Syafi'i Ma'arif ini? Nah, lihat, beliau adalah ya lahir di nagari Calau, Sumpur, Kudus, Minangkabau pada tanggal 31 Mei 1935 ya. Bagaimana beliau memiliki seorang ayah, makanya memiliki seorang ibu. Ayahnya karena di Sumatera ya, itu dipanggil Datuk Rajo Malayu dan Patia. Perjalanan beliau di SD, kemudian beliau melanjutkan, ternyata beliau adalah alumni Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita harus bangga nih, karena Ustadz juga alumni. Ya, para santri tingkat 2 insya Allah nanti sampai tamat ya, amin, belajar di Muallimin, harus bangga memiliki kakak, memiliki kader sebesar ya, memiliki karisma, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Bahkan beliau ternyata juga dalam usia 21 tahun setelah menuntut ilmu di Muallimin, beliau ditugaskan ke Lombok karena diminta oleh Muhammadiyah di sana, bagaimana mengembangkan Muhammadiyah. Masya Allah. Dan beliau pun luar biasa ya, terus belajar menuntut ilmu, dan akhirnya beliau memiliki peran dalam Muhammadiyah, menggantikan sosok Amin Rais, yaitu menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2000 sampai 2005 ya. Aktif beliau dulu sebelum jadi ketua PP di Pemuda Muhammadiyah ya, bahkan beliau betul-betul ingin ya menyiapkan kader-kader agar bisa sukses berhasil. Itu peran beliau. Kemudian apa prestasinya? Beliau memiliki lembaga pemikiran bernama Ma'arif Institute.
Lihat karya-karyanya di antaranya. Mengapa Vietnam jatuh selalu ke tangan komunis? Dinamika Islam, ya. Islam mengapa tidak? Percik-percik pemikiran Iqbal, masih banyak lagi. Prestasi beliau. Bahkan beliau ya perjalanannya dibikin film. Nah, yaitu Si Anak Kampung. Nah, ini seharusnya para santri wajib nonton seharusnya. Ya, nah silakan nanti sambil santai, rileks di internet banyak di YouTube ya cari. Ya, judulnya Si Anak Kampung. Oke. Nah, prestasi beliau yang luar biasa dan kita pun tidak berhenti di situ, maka kita harus tahu inilah hikmah sosok Buya Syafi'i Ma'arif yang sampai sekarang ya masih ada. Ustadz berdoa semoga suatu saat tingkat 2 ini, entah mungkin nanti tingkat 3, ketika berada tingkat 4, 5 bisa ya duduk bermesraan mendengarkan cerita dari beliau langsung. Nah, ini informasi saja, ada kakak kelas itu 2 tahun ya, belum muslim, belum murid Ustadz juga, namanya Ustadz Sidik atau Kak Sidik. Sekarang beliau berada di kampung Buya Syafi'i Ma'arif ini. Luar biasa, bersama satu lagi, jadi ada 2. Nah, Ustadz berharap ya suatu saat para sahabat santri tingkat 2 ini bisa bersama-sama dengan Buya, berdoa dong ya. Nah, kelas 6 itu juga ada ujian kader itu bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Buya Syafi'i. Mari, hikmah beliau pantang menyerah. Beliau bagaimana tetap semangat menuntut ilmu. Bahkan beliau punya pendapat perpustakaan itu adalah jendela dunia. Maka dari itu harus kita punya komitmen. Kita contoh sosok Buya Syafi'i Ma'arif. Oke? Inilah dari riwayat hidup, peran dalam Muhammadiyah, prestasi yang dimiliki, dan hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Buya Syafi'i Ma'arif. Oleh karena itu para santri, silakan dipelajari kembali. Dan jangan lupa setelah melihat video dari Ustadz ini sekilas ya, silakan kerjakan tugas yang sudah Ustadz siapkan ya. Dan soal-soal kuis. Nah, tugasnya adalah apa? Mencari ya buku-buku karya beliau. Dibuat PowerPoint. Judulnya apa? Covernya apa? Ya, seperti apa covernya? Dan pasti karangan beliau. Silakan, ya paling sedikit 5. Nah, oke. Kemudian kerjakan soal ini, buka ya di portal siswa sudah Ustadz buat. Itu bagaimana soalnya ada 10 dan jangan disepelekan. Soal ini bisa membantu nilai harian yang kurang. Kalau nilai hariannya bagus bisa untuk menambah. Oke. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol. Demikian dari Ustadz, salam kader tingkat 2, Madrasah Mu'allim Muhammadiyah Yogyakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.